Nama saya Kusdayanti dengan NIM 2022-021013 dengan Prodi Sistem Informasi dari Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fungsi utama dari internet, yaitu universality. Internet telah menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu aspek penting yang menarik dari internet adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia tanpa mengenal batas geografis. Universality internet memungkinkan kita untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan bahkan berbisnis secara global tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Apa itu universality? Universality adalah prinsip bahwa teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, bersifat universal, yang artinya dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa hambatan geografis, budaya, atau bahasa. Dalam sistem informasi berbasis internet, universality memungkinkan pertukaran informasi, ide, produk, dan layanan secara global dalam waktu yang sangat cepat. Konsep ini muncul sering dengan berkembangnya internet dan didukung oleh berbagai teknologi seperti jaringan komunikasi global, komputasi awan, dan aplikasi web yang memungkinkan aksesibilitas tanpa batas. Universality mengacu pada kemampuan internet untuk menghubungkan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di Indonesia ini berarti bahwa seseorang di desa kecil bisa memiliki akses ke informasi dan peluang yang sama dengan orang-orang di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan internet, masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah dapat mengakses pasar global, pendidikan online, serta layanan kesehatan dan pemerintahan. Misalnya, petani di Sulawesi Selatan kini bisa menjual produk mereka secara online ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, memperluas pasar mereka. Adapun manfaat dari universality adalah yang pertama, memperluas dunia. Contoh nyata dari universality adalah kemampuan untuk memperluas jangkauan bisnis di Indonesia. Usaha kecil dan menengah atau UMKM yang dulunya hanya bisa melayani pasar lokal, sekarang bisa menjual produk mereka ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Contohnya, di Yogyakarta ada banyak pengrajin batik yang sekarang bisa menjual produk mereka secara online, tidak hanya ke pasar lokal, tetapi juga ke mancanegara. Adapun peran universality dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia kita melihat bagaimana internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari belajar online, belanja online, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, internet telah mempermudah banyak aspek kehidupan kita. Contohnya, belanja online melalui aplikasi seperti Tokopedia dan Shopee telah membuat masyarakat Indonesia bisa membeli barang dari seluruh negeri, bahkan dari luar negeri, tanpa harus pergi ke pusat perbelanjaan. Di daerah seperti Bali atau Kalimantan, banyak produk lokal yang bisa dipasarkan secara online membuat ekonomi lokal semakin terhubung dengan pasar nasional dan global. Selain itu, pendidikan jarak jauh juga menjadi sangat umum, terutama sejak pandemi. Platform seperti Ruang Guru dan Zenius telah membantu siswa di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil, untuk tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Ini adalah contoh bagaimana internet mempersempit kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah. Selanjutnya, adapun tantangan dan masa depan universality. Masih ada tantangan yang perlu diatasi terkait dengan universality di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan digital, di mana beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, masih memiliki akses internet yang terbatas atau mahal. Ini membuat beberapa masyarakat tidak dapat menikmati sepenuhnya manfaat dari internet. Namun, dengan proyek-proyek pemerintahan seperti Pelapah Ring dan pembangunan infrastruktur 5G, kita berharap bahwa akses internet akan semakin merata di seluruh Indonesia. Masa depan internet bisa tampak menjanjikan dan semakin banyak orang yang akan dapat merasakan manfaat dari teknologi ini. Selanjutnya, konsep universality. Dalam sistem informasi berbasis internet memiliki dua dampak besar yang terlihat kontradiktif namun saling melengkapi, yaitu memperluas dunia dan mempersempit dunia. Keduanya merujuk pada bagian internet dan teknologi informasi membentuk kembali interaksi manusia, komunikasi, akses terhadap informasi, serta sumber daya. Yang pertama, memperluas dunia. Memperluas dunia berarti bahwa internet memberikan kesempatan bagi individu, bisnis, dan organisasi untuk menjangkau lebih banyak orang, wilayah, dan peluang yang sebelumnya tidak dapat diakses. Contoh,
Benefitnya yaitu yang pertama, pasar global. Seorang pemilik bisnis di Indonesia bisa menjual produknya ke pelanggan di Amerika, Eropa, atau Afrika hanya melalui internet. E-commerce memperluas pasar tanpa batas geografis. Yang kedua, pertukaran budaya dan pengetahuan. Internet memungkinkan orang-orang dari berbagai negara untuk bertukar budaya, ide, dan pengetahuan dengan lebih mudah. Musik, seni, konten budaya dari satu wilayah dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memperluas wawasan setiap individu tentang dunia luar. Yang ketiga, pembelajaran tanpa batas. Melalui e-learning, seseorang di Asia dapat mengikuti kuliah dari universitas di Eropa ataupun di Amerika. Hal ini memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa terbatas oleh lokal fisik. Selanjutnya, tantangan dalam memperluas dunia. Yang pertama, overload informasi. Dengan akses ke begitu banyak informasi, orang bisa kewalahan oleh banyaknya data dan informasi yang ada. Yang kedua, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke internet, sehingga tidak semua individu atau bisnis dapat memanfaatkan perluasan dunia ini. Yang kedua, mempersempit dunia. Mempersempit dunia mengacu pada bagaimana internet mengurangi hambatan geografis, mempercepat komunikasi, dan membuat jarak fisik menjadi kurang relevan. Adapun contohnya, yaitu yang pertama, komunikasi real time. Seseorang di Asia bisa berkomunikasi dengan temannya di Amerika secara instan melalui aplikasi chat atau video call. Seolah-olah mereka berada di tempat yang sama, hal ini mempersempit jarak yang ada di antara mereka. Yang kedua, kolaborasi global. Tim peneliti dari berbagai negara dapat berkolaborasi dalam proyek ilmiah tanpa harus bertemu secara langsung. Mereka bisa berbagi data, berdiskusi, dan bekerja sama dalam satu platform, seperti yang dilakukan dalam proyek-proyek besar lintas negara. Yang ketiga, pelayanan jarak jauh. Layanan seperti telemedicine memungkinkan dokter di satu negara memberikan konsultasi medis kepada pasien di negara lain. Sektor seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan juga dapat melakukan pelayanan jarak jauh dengan bantuan internet. Selanjutnya, tantangan dalam mempersempit dunia. Yang pertama, isu privasi dan keamanan. Dengan semakin sempit dunia melalui internet, ancaman terhadap privasi dan keamanan data juga meningkat. Serangan cyber dan peretasan bisa datang dari mana saja, bahkan dari belahan dunia. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Kemampuan untuk mempersempit dunia ini sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan koneksi internet. Jika jaringan down dan mengalami masalah, proses komunikasi dan kolaborasi bisa terganggu. Sebagai kesimpulan, universality dalam konteks internet telah membawa banyak perubahan positif di Indonesia. Internet memungkinkan kita untuk memperluas jangkauan bisnis dan akses informasi, serta mempersempit jarak dalam kolaborasi dan komunikasi. Dengan internet, orang dari Sabang hingga Merauke dapat terhubung dan berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat global. Mungkin itu materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telemi efisiensi waktu dan biaya. Adapun manfaat mempersempit dunia. Yang pertama, efisiensi organisasi untuk menjaga kepada pasien di negara lain.